Karena hari ini kita hari merendahkan hati, hari puasa, makanya tema kita juga tentang puasa. Ya, mana puasa yang dikehendaki Tuhan dan mana puasa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sama-sama puasa, tapi ada yang dikehendaki dan ada yang tidak dikehendaki. Coba kita lihat di dalam Yesaya 58 dibagi 3 dikurangi 12. Tahu Yesaya, kita akhiri di ayat 12, kita mulai di ayat 3 di pasal 58. Sudah dapat semua? Amin. Nah, kalau sudah dapat semua, coba kita baca mulai dari ayat 3. 1, 2, 3. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Caramu berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu seperti tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Bukan berpuasa yang kukehendaki ini, supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau ingini sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memberahi kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan air baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya dihuni. Amin. Nah, ini ada dua hal ya. Nah, yang dijelaskan di situ, kalau kita puasa yang dikehendaki Tuhan, maka efeknya banyak sekali. Nah, ada manfaatnya. Jadi puasa itu tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan haus, tapi yang kita rindukan itu adalah dampak dari puasa yang kita adakan. Efeknya, ya, dampaknya, manfaatnya, ya, segala sesuatu pasti ada manfaatnya. Nah, kalau dilakukan dengan benar, ya, sesuai dengan aturan yang ada. Nah, ini kita bicara puasa yang menurut aturannya Tuhan. Kalau kamu menuruti aturan Tuhan, maka kita akan melihat di bawah itu mulai dari ayat 7. Bukan ayat 7, ayat 8 sampai ayat 12 itu bagian yang akan kita terima, gitu ya. Nah, supaya kita bisa menerima ayat 8 sampai 12 itu, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, tentu kita berpuasa. Tapi puasa yang seperti apa?
Nah ini jadi evaluasi kita juga untuk puasa-puasa kita ke depan, puasa kita hari ini dan puasa kita yang sudah-sudah. Nah, kita mulai dari ayat 3. Ayat 3 itu disatakan, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Ya. Kami sudah berpuasa, tapi kok Tuhan tidak memperhatikan, Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak peduli gitu dengan puasa yang kita lakukan. Ya, apa yang menyebabkan? Itu tanda tanya di situ kan. Engkau tidak memperhatikannya juga. Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Kami sudah merendahkan diri, tapi kok tidak mengindahkan, tidak melihat. Ya seakan-akan manusia ini hanya berpuasa tapi Tuhan tidak peduli gitu. Tuhan tidak mengindahkan, Tuhan tidak peduli, tidak melihat, tidak menghargai apa yang manusia lakukan. Nah, dalam konteks ini tentu bangsa Israel yang berpuasa tapi Tuhan tidak mengindahkan, Tuhan tidak melihat, bahkan Tuhan tidak memperhatikan, dikatakan di ayat 3. Apa penyebabnya? Nah, di ayat 3b dikatakan, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burumu. Ya, ini dalam hal ya kerjaan gitu kan. Ya, artinya kamu berpuasa sebenarnya, tapi ya kamu tidak fokus pada puasamu. Ya, kamu masih melakukan hal-hal yang ya tidak Tuhan kehendaki. Ya, kita kan sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, lebih sibuk mengurus urusan duniawi ya daripada memikirkan puasamu. Ya, kalau kita puasa berarti di sela-sela waktu mungkin di sekolah ya tetap kita menjalankan aktivitas kita, tapi tetap kita ingat bahwa hari ini kita puasa. Entah di sela-sela kamu istirahat, kamu gunakan untuk baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Ya, jadi sepanjang kita puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi kamu isi dengan hal-hal yang Tuhan hendaki. Ya, sela-sela waktu kamu memanfaatkan waktu bukan untuk ngumpul ngobrol, ngarang ngidul yang nggak jelas, ngegosip dan lain sebagainya, padahal kamu sedang puasa. Ya, kalau bisa kamu menyendiri, cari tempat yang kamu bisa merenung di situ. Di hari puasa kita hari ini apa sih yang Tuhan mau? Nah, itu yang Tuhan nggak mau lihat. Bahkan dikatakan kamu di tengah puasa, ini dalam konteks bahasa, di tengah puasa pun kamu masih memaksakan orang-orang yang bekerja sama kamu untuk didesak-desak gitu ya, di bawah tekanan dan lain sebagainya. Itu konteksnya pada zaman itu. Di ayat 4 dikatakan, sesungguhnya kamu berpuasa sambil membantah dan berkelahi. Ya, orang puasa kok tapi ya saling berbantah, saling berkelahi, saling merendahkan, saling menjelekkan dan lain sebagainya, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Artinya apa? Puasa tapi dosa jalan terus juga. Ya. Nah, ini kan penting ya. Ya, kamu sedang puasa tapi mulutmu, ya mulut kita tetap ngata-ngatain orang, tetap nyakitin orang, tetap dan lain sebagainya. Gitu ya. Ya, Tuhan tidak mau. Justru di tengah puasa kalau bisa kita menahan diri. Ya. Lebih menahan mulut, menahan mata, menahan semuanya. Ya, di waktu puasa itulah pakailah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Dan godaannya paling besar itu di dapur nanti gitu kan. Nggak ada orang, cuma Adi sendiri. Siapa yang lihat? Lagi goreng tahu, lagi goreng ini. Kesempatan cuma 1 biji. Contoh. Ya, contoh ya kan dia sendiri di rumah kan, nggak ada yang lihat. Ya, kan kesempatan toh. Tapi disitulah akan diuji. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat maha tinggi. Tuhan tidak akan dengar. Ya, kamu diingatkan misalnya, tapi kamu malah balik menyerang orang, balik membantah orang, balik melawan, balik berontak. Gimana mau puasa didengar di tempat yang maha tinggi? Ya, dia 3. Sungguh-sungguh ini
berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, ya, membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Tapi Tuhan katakan bukan itu. Itu hanya hanya luarannya saja yang kelihatan kamu seperti puasa, tapi bukan itu yang Tuhan mau. Lalu apa yang Tuhan mau? Puasa seperti apa yang Tuhan mau? Di ayat 6 dikatakan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Nah ini artinya apa tuh? Yang kukehendaki ini yang puasa yang Tuhan kehendaki. Di dalam puasamu engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Ya. Di dalam puasamu engkau berdoa khusus. Mungkin ada saudaramu yang masih terikat dengan kekuatan-kekuatan duniawi. Ya, mungkin masih ada saudara kita yang masih lebih mementingkan hal duniawi daripada Tuhan. Diikat oleh dunia. Nah, inilah yang Tuhan katakan, yang kukehendaki di dalam puasamu engkau berdoa, doakan saudaramu yang mungkin sudah bertahun-tahun tidak ke gereja. Disitulah engkau akan melepaskan belenggu-belenggu kelaliman. Ya. Jadi berpuasa tidak hanya sekedar kita nahan lapar tapi nggak pernah berdoa. Ya. Justru yang Tuhan mau, kata yang Tuhan mau, yang kukehendaki lah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Di dalam puasamu engkau berdoa untuk suku-suku yang mungkin saat ini Injil belum diberitakan di sana. Mereka terikat dengan roh-roh nenek moyang, penyembahan-penyembahan berhala. Di sanalah kita berdoa dan minta Tuhan melepaskan belenggu-belenggu itu. Ya. Gak usah yang jauh-jauh lah. Mungkin di sekitar kita juga ada yang seperti itu kan. Ya. Membuka belenggu-belenggu kelaliman. Itu yang puasa yang Tuhan mau. Jadi di dalam puasa kita hari ini, manfaatkan waktumu doa. Berdoa itu tidak harus kau masuk. Ya mungkin sambil duduk di saung kau merenung dan berdoa dalam hati. Ingat keluarga, ingat saudara, mungkin ingat orang tua yang masih diikat dengan roh-roh rokok misalnya, minuman keras dan lain sebagainya, perjudian dan lain sebagainya. Itulah yang kita doakan. Ya. Inilah puasa yang Tuhan mau. Di dalam puasa kita, mari gunakan waktu untuk mendoakan orang-orang supaya dilepaskan dari belenggu-belenggu kelaliman. Dan melepaskan tali-tali kuk. Nah, melepaskan tali-tali kuk, banyak orang yang diperhamba ya dengan kuk itu kan. Ya, mungkin sekarang banyak anak-anak muda yang dikuasai oleh game. Ya, dikuasai oleh judi online, dikuasai oleh slot, apalagi yang macam-macam itu kan. Nah, ini yang harus kita bawa di dalam doa-doa kita. Lepaskan kuk itu yang menekan kan. Ya, yang menekan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Mereka tidak bisa melihat kekuasaan Tuhan. Mungkin diri kita juga, ya, tidak menutup kemungkinan diri kita juga yang harus kita minta doa sama Tuhan. Lepaskan aku dari kuk sakit hati, mudah tersinggung. Nah, itu kan jadi kuk juga bagi kita kan. Susah memahami, susah menerima, yang ada roh-roh penolakan, pemberontakan dan lain sebagainya. Itu yang harus kita doakan di dalam puasa kita. Itu yang Tuhan mau. Dikatakan di ayat 6 kan, berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Nah, ya, supaya apa? Supaya orang-orang yang kita doakan itu atau diri kita yang kita doakan merdeka, ya bebas dari kuk-kuk perhambaan yang tidak berasal daripada Tuhan. Nah ini, ya, mungkin kita roh-roh yang hanya melihat orang lain yang dari sisi negatifnya saja. Nggak pernah kita lihat kelebihan dalam diri orang. Yang kita lihat hanya salahnya saja. Ya. Atau kita masih dikuasai roh iri hati. Nah ini yang harus kita bebaskan di dalam puasa-puasa kita.
Ya mungkin selama ini kita hanya egois, hanya mementingkan diri kita sendiri, nggak pernah peduli dengan orang lain. Yang penting diriku. Nah ini yang harus kita bebaskan. Bagaimana memerdekakan diri kita dan memerdekakan orang lain dari kuk yang dua itu. Itu yang Tuhan mau dalam puasa kita. Bukan hanya kita menahan lapar, jam 12 kita makan lagi. Enggak, bukan itu, tapi hanya aturan yang berlaku. Itu yang Tuhan katakan, bukan itu yang aku mau. Ya. Kamu sujud sampai pakai alas apa di bawah di sini, Tuhan katakan bukan itu yang aku mau. Yang Tuhan mau puasa, yang Tuhan mau ini dalam doa-doamu. Ya. Saya tidak tahu keluargamu seperti apa, saya tidak tahu kampungmu seperti apa. Mungkin kau doakan kampungmu yang mungkin di dalam kampung itu banyak perjudian, banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi. Doakanlah supaya kampung kita diberkati oleh Tuhan, gereja kita diberkati oleh Tuhan. Nah, inilah yang harus kita lakukan, ya, supaya dikatakan engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk yang menekan orang. Nah itu yang harus kita bebaskan. Kalau kita udah lakukan itu, tidak hanya sampai di situ, tidak hanya mendoakan orang supaya dilepaskan, dimerdekakan. Ya. Yang kedua, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar. Berbagi dengan orang lain, bukan tadi saya katakan, bukan egois lagi. Ya, makanya Paulus katakan ketika dia menerima Yesus Kristus, bukan diriku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam diriku. Ya. Kalau orang sudah percaya Yesus, nah kita sudah orang Kristen, makanya jangan kita jadi Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan. KTP itu tanpa pertobatan. Ya. Kristen sih Kristen. Ya, tapi tidak pernah berbagi dengan orang lain. Ya. Berbagi itu sekali lagi saya katakan, berbagi itu tidak hanya secara materi. Berbagi itu kau punya pikiran, bagikan ke orang lain. Ya. Sama saya kalau saya. Ya. Walaupun badanku di sini di Jawa Barat, tapi pikiranku tetap ke kampung saya. Gimana saya bisa menolong anak-anak muda di sana? Ya. Sudah lama saya rindu, tapi baru satu yang datang. Baru si Els ya. Bagaimana saya bisa menolong mereka supaya mereka juga bisa mengalami hal-hal yang bisa jadi berkat bagi orang lain. Ya, tidak hanya melihat dirinya sendiri egois. Ya. Supaya engkau memecah-mecah itu berbagi kan. Memecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Ya. Bukan kita membawa semua orang ke rumah kita, bukan. Ya. Tapi bagaimana hidupmu itu jadi berkat bagi orang lain kan. Berbagi dengan orang lain. Ketika engkau diberkati, bagilah berkatmu bagi orang lain. Bukan hanya engkau nikmati, karena berkat yang Tuhan kasih itu hanya titipan. Ya, hanya titipan. Yang saya katakan, banyak orang punya villa di Cianjur waktu gempa. Ya, tapi hanya dalam sekejap bisa rata dengan tanah kan. Apa yang kita miliki? Waktu lihat di kejadian di di Palu kan, yang rumah masuk ke tanah semua kan. Apa artinya semua? Rata dengan tanah. Ya, yang disapu dengan ombak yang mungkin bertahun-tahun, dengan tsunami bertahun-tahun dikumpulkan, hanya dalam hitungan detik selesai semua. Tapi ketika engkau sudah berbagi, itu yang Tuhan katakan, engkau telah menyimpannya di sorga kan, di mana ngengat tidak akan memakannya, tidak akan pencuri, tidak akan mengambilnya. Walaupun semua disapu, tapi kau sudah berbuat baik, ya Tuhan sudah perhitungkan, dan itu akan tercatat dan tidak akan hilang, tidak akan ada siapapun yang akan ambil. Ya, kau berbuat yang Alkitab katakan, engkau memberikan secangkir air kepada orang yang susah, kau sudah melakukannya kepada Tuhan. Nah ini yang saya kira keberadaan kita di dalam puasa kita. Mari kita berpikir, ya, supaya saya tidak egois lagi hidupnya. Tapi bagaimana saya bisa berbagi dengan orang lain. Nah, dikatakan
supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, ya, supaya engkau memberi dia pakaian. Menolong orang ini kan, ya, orang susah kau tolong, ya. Kau punya pemikiran. Saya katakan mungkin besok-besok kamu sudah berhasil. Ya, jangan pernah lupakan dari mana akar kita. Jangan pernah lupakan kita pernah susah juga. Kita pernah ditolong orang. Ada saatnya kita ditolong, ada saatnya kita menolong orang lain. Ketika engkau diberkati, bagilah berkatmu untuk orang lain. Sekali lagi saya katakan, bicara tentang berkat itu tidak hanya secara materi. Berkat itu kau punya pikiran yang bisa kau bagikan ke orang lain supaya orang maju, punya pemikiran untuk maju. Kamu udah berbagi dengan orang lain, ya. Kamu punya kaki, punya tangan, punya mulut, punya ini bisa dipakai semua untuk berbagi dengan orang lain, ya. Jadi orang telanjang ini ya jangan ya. Telanjang itu gambaran malu kan, ya. Ya bagaimana kita menutupi ya ketelanjangan orang gitu kan. Misalnya mungkin di kampung dia terkenal dengan ini, ya nggak usah kita ngomongin lagi gitu. Si ini gini, akhirnya dia semakin depresi. Tapi bagaimana kita menutupi? Kalau kita lihat sudah tahu teman kita salah, ya nggak usah digembor-gemborkan ini si Apri itu tadi curi kambingnya orang. Nggak usah lah. Ya panggil aja, Pri, ya, jangan buat gitu lagi ya. Menasihati. Ya, mengingatkan gitu. Ya, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri ya. Jangan malah menghindari kan. Ya. Tapi bagaimana kau udah tahu orang ini mau celaka? Ya udah, tolong dia. Ya dia udah tahu celaka tapi dibiarkan. Nah, ini bahaya yang itu. Ya, makanya di dalam puasa kita hari ini, ya inilah yang harus kita lakukan, berbagi dengan orang lain. Ya, mungkin kau lihat ini temanmu kok menderita sekali cuci pel sehingga pel tidak ada, ya turun tangan lah, berbagi. Ya, mumpung lagi puasa kan, pahalanya banyak. Nah itu ya berbagi dengan teman. Kau lihat temanmu susah masa di sana, kau lihatin sendiri aja, kau duduk sendiri. Nah itu tidak ada berbagi itu kan. Ya, jadi di dalam puasa itu yang Tuhan kehendaki tadi apa? Pertama itu memerdekakan orang kan. Ya, kemudian yang kedua, berbagi dengan orang lain. Ya, jangan kita hidup seorang diri saja. Ya, berbagi dengan orang lain. Ya, saya kalau ada berkat saya bagi kepada orang lain. Ya, oke saya bilang, ya diriku saya sudah wakafkan untuk banyak orang. Ya, mau berbagi dengan orang lain. Ya, karena kalau kita udah paham ya. Saya pikir ya sama dengan rumah ini dulu kan. Pindah tempat lagi, Tuhan pindahkan di mana lagi, saya akan kasih ke gereja ini. Tapi kan Tuhan punya kehendak lain kan. Ya, kan dulu waktu saya masih desa PPI ya, saya bilang ya ke Bunda ya, nanti kalau kita pindah dari Palalangon, kasih aja ke gereja ini tanah. Ya, waktu itu kan antara Kalimantan dan Papua, tapi ya Tuhan punya kehendak lain ya, ini buat pas gitu ya. Buat apa? Kita punya tanah banyak-banyak, tapi intinya keturunan kita kan punya berkatnya sendiri kan. Nggak usah kita warisan-warisannya. Ansel punya berkatnya sendiri. Ya, Adriel punya berkatnya sendiri. Excel punya berkatnya sendiri. Pasti Tuhan sudah pelihara. Masing-masing punya berkatnya. Ya. Jadi pakailah hidup kita untuk orang lain. Jangan hanya memikirkan diri kita. Nah, keberadaan kita di tempat ini kan untuk bisa dipakai oleh Tuhan untuk berbagi dengan orang lain, menolong orang lain. Ya, sebab kita ada 30 orang di sini. Kalau satu orang saja bisa nolong satu orang, sudah 60 kan. Yang kamu tolong lagi nolong orang. Dan nolong sampai terusnya. Sekian banyak orang bisa ditolong dari satu orang. Ya makanya dikatakan satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan. Nah itu. Ya, nah apa kalau kita sudah lakukan yang ayat 6 dan 7 kalau kamu sudah lakukan di dalam puasa kita. Dikatakan ayat 8, pada waktu itulah terangmu akan seperti fajar. Ya Tuhan bekerja. Di dalam puasa itu ada manfaatnya. Ketika kita masih berfokus pada diri kita sendiri, itu rasanya ya nggak tahu lah.
Kalau saya sih kalau hanya berfokus, kayaknya ada sesuatu yang kurang ketika kita hanya fokus sama diri kita. Tapi ketika kita mulai memikirkan orang lain tuh bahagianya tuh beda gitu. Ya, itu yang namanya apa? Sukacita kan. Bahagia dengan sukacita itu beda. Ya. Jadi katakan pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Engkau ada di tengah. Coba bayangkan, kau berjalan di depanmu kemuliaan Tuhan, di belakangmu di depanmu itu kebenaran, di belakangmu kemuliaan Tuhan. Itu luar biasa. Kalau kita melakukan dua ayat di atas tadi, memerdekakan orang dari ya. Kemudian yang kedua, berbagi dengan orang lain. Apa engkau tidak bahagia ketika engkau mendengar kabar dari kampung? Orang yang engkau kasih bertahun-tahun tidak ke gereja, tiba-tiba ke gereja. Kita nggak tahu apa yang kita doakan di tempat ini. Tuhan suruh orang bekerja di sana. Tuhan gerakkan orang pendeta, mungkin Tuhan gerakkan penginjil, Tuhan gerakkan siapapun Tuhan bisa pakai untuk mengingatkan orang yang kita doakan sehingga dia mengalami perubahan. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Dia bekerja dalam segala keadaan. Jangan pernah ragukan ketika engkau berdoa. Tuhan tidak dengar. Tuhan dengar dan Tuhan tahu dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan. Apakah kita tidak bahagia ketika kita mendengar saudara kita yang bertahun-tahun kita doakan? Saya dulu lama sekali doakan adik saya. Adik saya itu jarang ke gereja, nggak mau ke gereja. Lama saya doakan. Tapi sekarang dia di gereja, aktif di gereja. Dan saya percaya apa yang saya doakan Tuhan jawab. Dan Tuhan dengar. Ya. Nah, pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar. Dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran itu luar biasa ya. Kebenaran itu ada kalau kita udah berjalan dalam kebenaran, ada kemuliaan Tuhan dari belakang. Apa yang kurang dalam hidup kita sebenarnya? Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Apa yang kau perlukan? Kalau kau memanggil, kalau kita panggil Tuhan dan Tuhan menjawab, berarti segala apa yang kita minta dan menurut Tuhan itu baik bagi kita pasti Tuhan kasih. Yang mau pergi sekolah, kuliah, kau minta sama Tuhan. Tuhan dengar. Tuhan jawab. Pasti Tuhan bilang, oh ini tidak baik untukmu, ini yang baik untukmu, ini yang kamu jalani. Sehingga kamu dikasih hikmat untuk melihat mana yang Tuhan kehendaki, mana yang ini kehendak saya. Nah itu bisa kita bedakan di situ. Dalam puasa itu. Yang saya dulu katakan kalau kakak-kakak angkatan kalian kalau mau pergi kuliah kan selalu ambil puasa Ester, puasa ini dan Tuhan kasih jawaban. Dan memang yang benar-benar melakukan itu, ya jalannya sekarang kan mulus kan. Jalannya mereka menyadari itulah panggilan hidupnya. Nah, pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Ini kan luar biasa. Kalau kita panggil Tuhan dan Tuhan bilang, ini aku. Apa yang kau butuhkan? Ya tinggal kita tanya jawab sama Tuhan kan. Aku mau kuliah di Tiranus. Oke, saya udah siapkan. Sudah lama sebenarnya saya mau kau ke sana. Kan enak kan itu. Tapi saya kan nggak ada biaya. Saya yang siapkan. Sudah ada orang yang saya siapkan untuk membiayaiku sampai selesai. Kau bertanya sama Tuhan dan Tuhan berkata, ini aku. Apa yang kau butuhkan? Sebenarnya saya mau ke Taione. Itu juga saya mau kau ke sana, tapi saya maunya kau jadi hamba Tuhan dulu baru kau ke sana. Saya udah siapkan jalur-jalurnya. Jangan kau buat jalur sendiri. Nah, contoh misalnya, saya mau kau masuk di saat dulu. Setelah di saat, contoh. Setelah di saat saya udah siapkan lebih dari Taione. Saya akan bawa kau ke Amerika. Saya persiapkan dulu bahasa Inggrismu bagus di situ, baru kau berangkat. Ini jalan yang kau pilih, jalan ini. Contoh saja. Nah, itu pada waktu itulah Tuhan. Kau panggil Tuhan dan Tuhan akan arahkan engkau. Makanya banyak yang kita nggak sangka-sangka. Oh, dulu kok bodohnya bukan main di kelas, tapi kok jadi gitu ya. Itulah orang-orang yang mau taat sama Tuhan kan. Ya, makanya di dalam puasa kita bukan main-main. Bukan hanya sekedar kita menahan lapar, tapi kau sungguh-sungguh. Dalam puasa kita hari ini, ya lakukanlah ayat berapa tadi? 7. Maka kamu akan mengalami hal-hal yang ayat
8, 9 tuh. Ya, apabila engkau tidak lagi di ayat 9b ya, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, artinya kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau engkau lapar, kau bisa rasakan orang lain lapar. Ya, kau bisa berbagi dengan orang lain. Makanya kalau kita nggak pernah, sering saya katakan, kalau kita nggak pernah ngalamin susah, kita tidak akan pernah peduli sama orang susah. Tapi kalau kita pernah ada di posisi itu, kita tahu benar keadaan orang lapar, kita akan berbagi dengan orang. Saya di Bandung pernah tidak punya tempat kos, hanya numpang ke teman, dari teman satu ke teman yang lain. Saya tahu susahnya nggak punya uang, tahu susahnya nggak punya tempat tinggal. Makanya ketika saya lihat orang di jalanan, ya saya kasih. Kalau saya ada uang, saya kasih. Tak susah. Dalam puasa kita ini, lakukanlah. Di ayat 10, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau ingini sendiri, ya, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapan akan seperti rembang tengah hari. Kau menjadi terang, lilin-lilin kecil di tengah kegelapan. Ya, tadinya gelap, kelas 10 gelap, tapi ada berapa lilin yang muncul di situ, membuat kelas itu jadi penuh harapan. Yang tadi ada sudah yang mau menyerah, tapi ada satu lilin yang menjadi terang di situ, membawa perubahan. Apakah Tuhan gak bilang, hai anakku, engkau telah membawa terang di tengah kegelapan itu. Ini tempatmu sudah ada. Tapi jangan pulang dulu. Masih banyak tempat kegelapan yang kau harus jadi lilin-lilin di situ. Ya, jadi dikatakan terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Jangan sampai kita seperti garam yang tidak asin. Garam yang tidak asin itu rasanya gimana? Bisa nggak? Nggak ada gunanya kan? Dibuang dan diinjak orang. Ya. Kita harusnya jadi terang, tapi malah kita diterangi oleh kegelapan. Akhirnya yang tadinya harusnya ada terang di situ, malah gelap gitu. Ayat 11 terakhir, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Tanah kering pun engkau akan puas. Walaupun susah, enjoy di dalam Tuhan. Karena bukan kamu nggak lihat dunia lagi, kamu nggak lihat kesusahannya, tapi kamu lihat Tuhannya. Nah ini yang harus, ya, Tuhan puaskan di ada kering gitu ya. Walaupun kita lagi kerjaan gaji hanya kecil, tapi itu sampai akhir bulan Tuhan tetap cukupkan. Ya. Karena Tuhan yang campur tangan di situ. Tuhan matikan semua keinginan martabak, keinginan memoyo, keinginan apa, Tuhan matikan semua. Sehingga uang yang kecil kita dapat itu kita mencukupi kita untuk hidup selama 1 bulan. Tapi kalau Tuhan taruh keinginan, baru kau pegang TikTok saja muncul ini, beli, muncul ini, beli, muncul ini, beli. Akhirnya uangnya habis dalam sekejap. Ya. Tapi kalau Tuhan matikan keinginan itu, engkau akan tercukupi sampai habis, ya. Nah, engkau seperti hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Ya, kekuatanmu akan selalu dibaharui. Coba bayangkan ya. Kalau kekuatan kita terus dibaharui, wah luar biasa. Semangat terus, ya walaupun kayaknya tidak memungkinkan tapi tetap semangat. Nah, ini yang melakukan ayat tadi di atas ayat 6 dan 7. Ya, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ya, hidupmu akan selalu berkat, bukan hidup yang mengecewakan. Nah, ini luar biasa sih kalau kita pahami ini ya. Ya, kalau kita puasa benar-benar puasa. Oke, jadi hari ini puasa kita, marilah kita doakan orang-orang yang kita kasih. Ya, biar Tuhan jamah mereka. Oke, saya kira itu. Ayo, mari kita berdoa.